Halo semuanya, apa kabar? Selamat datang di podcast kita. Hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai tentang Hari Guru. Apa sih itu Hari Guru? Guru tuh berperan apa sih dalam dunia ini? Sebelum itu, kenalin nama aku Nadia Hanifah sebagai host yang akan membantu pada acara podcast kali ini. Dan di depan kita ada narasumber kita, yaitu Bapak Rudi Hartono selaku Bapak Kepala Sekolah. Halo Bapak. Halo Nadia. Oke, seperti yang kita tahu, Bapak itu kan kepala sekolah ya. Sebelum menjadi kepala sekolah itu kan pasti ada Bapak mengajar atau Bapak Bapak kuliah, Bapak ini pendidikan. Boleh nggak sih cerita sedikit awal mula karir Bapak di dunia pendidikan? Oke, ya memang betul Nat. Sebelum seorang ya atau karir sebagai kepala sekolah itu kan tidak langsung ya. Tidak ujug-ujug dengan serta-merta ya dia ketika lulus kuliah dia bisa langsung menjadi kepala sekolah. Pasti ada prosesnya gitu kan. Dan rata-rata yang menjadi kepala sekolah itu kan orang-orang yang memang sudah berada di dunia pendidikan. Nah, kalau Bapak sendiri, Bapak itu mulai ngajar di dunia pendidikan yang formal. Yang formal itu dari tahun sekitar 2009-2010 kalau tidak salah ya. Pertama kali Bapak ngajar itu di SD ya, SDIT. Kemudian di tahun 2011 2012 Bapak berkesempatan untuk ikut di ngajar di SMK ya, sampai sekarang ya ganti pindah sekolah ke sini. Itu pun kan gak langsung jadi kepala sekolah juga ya, tetap ngajar dulu ya, dari mulai ngajar karena basic Bapak di pendidikan agama pasti ngajar mata pelajaran pendidikan agama, ngajar tahfiz Al-Quran. Sisanya ini segala macam, ada guru kosong Bapak ngajar, dari mulai ngajar olahraga, ngajar bahasa Inggris, matematika dan sebagainya. Jenjang SMK tuh. Jadi random ya, gitu random pelajarannya. Ya, karena kan di sekolah ini Bapak ikut ngebangun dari nol sekolah ini, dari mulai perizinan sampai mendapatkan siswa, sampai sekarang Bapak alhamdulillah diberikan kesempatan untuk ikut andil. Jadi tahu sejarah perjalanan sekolah ini. Bahkan tadi kalau ceritakan masalah ngajar itu tadi random ya, bisa ngajar olahraga, ngajar bahasa Inggris dan lain sebagainya gitu kan. Ya walaupun bukan basic Bapak, tapi kan itu juga diperlukan di dunia pendidikan ya, terutama di sekolah waktu itu yang memang sekolahnya baru merintis, murid juga angkatan pertama kalau tidak salah sekitar 20 siswaan, 24 siswa angkatan pertama itu. Kekurangan guru di angkatan pertama ya, maka guru yang ada kita maksimalkan gitu kan, seperti itu. Sebelum dari di SMK ini ada Bapak ngajar di SD atau SMP? Ada, tadi udah cerita dengan Bapak dulu ngajar di SDIT. Di SDIT itu sekitar setahun lebih lah ya. Di SDIT Bapak ngajar setahun lebih dengan ngajar anak-anak kecil ya, dengan kelucuan mereka ya, dengan kerendeman mereka. Kemudian juga yang non formalnya juga Bapak ngajar di TPA, kemudian juga dulu sempat punya rumah tahfiz juga di Depok gitu kan. Ya itu tadi, setelah itu baru Bapak fokus di pendidikan yang formal, khususnya di jenjang SMK khususnya, seperti itu. Oke, dari perjalanan karir Bapak yang kita tahu juga sebentar lagi kan ada Hari Guru ya. Gimana sih pendapat Bapak tentang Hari Guru itu sendiri? Ya, Hari Guru itu bagus ya, penting. Karena apa? Karena itu sebagai tanda bahwasanya negara kita khususnya yaitu sangat menghargai dan menghormati yang namanya guru. Ya, karena tidak akan ada ya seseorang yang menjadi siapapun tanpa ada seorang guru, gitu kan. Semua pasti mengikuti jenjang dari mulai SD, SMP, SMA, kuliah ya. Bahkan saya presiden sekalipun dari dulu punya guru kan. Ya, dari dulu punya guru pasti gitu kan, siapapun itu. Bahkan Bapak pun sama ya, tidak serta-merta menjadi kepala sekolah kecuali ya memang mempunyai guru, mempunyai tutor gitu kan. Selama ini yang menjadi tutor Bapak, menjadi guru Bapak di pendidikan khususnya di masalah manajemen adalah Pak Hasbi, yang dulu beliau adalah kepala sekolah pertama ya SMK IT Aisyah ini. Bapak banyak belajar dari beliau karena Bapak kenal beliau itu dari tahun 2011-an ya. Jadi ngikut beliau, banyak belajar, masih kuliah Bapak waktu itu
kemudian ikut dengan beliau di SMK ngajar, belajar manajemen segala macam. Ya alhamdulillah sekarang kan diberikan amanah untuk melanjutkan ya menjadi kepala sekolah di SMK IT Aisyah ini. Kalau Bapak menganggap ya Hari Guru itu betul-betul sangat sangat penting ya untuk supaya kita ini sebagai manusia tidak melupakan jasa guru-guru kita yang telah berjasa ya memberikan waktu, tenaga dan ilmu mereka kepada kita semua. Nah, pasti di balik Hari Guru itu juga sendiri pasti ada sejarahnya nggak sih kenapa Hari Guru itu ada? Boleh tahu nggak sih itu sejarahnya dikit apa? Ya pasti ada sejarahnya. Nah, kamu tahu nggak Nat, yang melatar belakangi adanya Hari Guru gitu kan? Organisasi apa? PGRI. PGRI apa singkatannya? Persatuan Guru Republik Ya, Indonesia. Persatuan Guru Republik Indonesia. Nah itu dulunya namanya bukan PGRI, tapi dulu namanya Persatuan Guru Hindia Belanda. Kan belum ada Republik Indonesia kan waktu itu. Kalau tidak salah pembentukan pertama tuh pada tahun 1912 ya. Pembentukan pertama kemudian dirubah namanya pada tahun 1932 ya. Kemudian kongres pertama itu dilakukan 100 hari. 100 hari setelah Indonesia merdeka, yaitu tanggal 23 sampai 25 November tuh. Ya 23 sampai 25 November adanya kongres guru yaitu yang mengadakan yang sekarang bernama PGRI ya. Maka disepakati tanggal 25 November itu menjadi Hari Guru ya. Belum nasional nih, baru Hari Guru. Ya baru pada tahun 1994 ya baru ada keputusan presiden dituangkan di situ bahwasanya tanggal 25 diresmikan menjadi Hari Guru Nasional. Ya sampai sekarang ya setiap setiap tanggal 25 November ya dirayakan oleh seluruh siswa dan guru yang ada di Indonesia. Seperti itu. Oke. Kayak Hari Guru itu kan biasanya setiap Hari Guru itu yang biasa jadi kebiasaan murid-murid kan bakal ada prank, kejutan-kejutan lainnya entah itu apa. Itu menurut Bapak gimana sih adanya itu? Nah, kalau untuk Bapak sendiri, kalau untuk prank ya, karena prank ini kan rata-rata bersifatnya emang sih tujuannya baik ya, ingin memberikan kejutan kepada seorang guru, tapi biasanya diawali dengan hal-hal yang kurang baik. Ya, ini kalau Bapak pribadi Bapak kurang setuju ya guru di prank. Berarti kan ini kita ingin merayakan Hari Guru, ingin menghormati guru, tapi dengan membohongi guru. Ini kesalahan nih, hati-hati gitu kan. Maka kalau memang ingin merayakan Hari Guru, cobalah membuat suatu acara yang memang acara tersebut betul-betul sangat menghargai dan menghormati guru. Ya jangan sampai malah membuat guru itu tegang, membuat guru itu emosi gitu kan, dan malah acaranya malah jadi berantakan acaranya nantinya. Walaupun tujuannya tadi hanya untuk bercanda, memberikan kejutan kepada guru, tapi tadi kalau dibungkus ya dengan kemasan yang kurang baik, maka hasilnya pun akan kurang baik hasilnya. Ya biasanya dari kejadian Hari Guru itu banyak yang kayak mungkin dari guru ini merasa kayak oh ini kayak dibedakan sama guru lain itu. Itu gimana sih kalau kan Bapak nih guru pasti tahu kan kayak gimana sih biar nggak terjadi pecah belah antara murid dan guru kayak gitu? Pasti ada ketika misalkan Hari Guru anak-anak memberikan hadiah kepada guru-guru segala macam, kemudian ada salah satu guru tidak mendapatkan hadiah. Nah itu kan akan membuat si guru tersebut merasa sakit hati mungkin ya. Kok diperlakukan beda seperti itu oleh anak-anaknya, padahal dia pun sama seorang guru di situ, dia ngajar di tempat tersebut tapi diperlakukan berbeda oleh peserta didiknya. Ya mau bagaimanapun ya keadaannya seharusnya siswa itu harus sama dalam menghormati guru, siapapun itu gurunya, bagaimanapun ya cara mengajar guru tersebut, tetap kita harus menghormati guru-guru kita. Kalau mau misalkan kasih hadiah nih, semuanya harus dikasih. Ya jangan pilih-pilih. Ya, semuanya harus dikasih. Nanti terlepas misalkan ada nih spesial. Nah, itu beda lagi, tapi yang jelas harus semua dikasih dulu semuanya. Kalau pengen betul-betul menghormati guru-guru kita. Seperti itu. Kecuali kamu secara individu.
ya secara individu mendatangi guru tersebut, memberikan hadiah misalkan ke guru tersebut. Tapi kalau misalkan di forum itu nggak bisa. Kalau di forum Ya, ya, biasanya orang yang memberikan spesial itu berarti guru yang bermakna mungkin. ya misalkan kamu pokoknya saya nih respect banget deh, senang banget sama guru A gitu kan, pokoknya saya mau ngasih hadiah sama dia, ya itu kan silahkan ya untuk memberikan hadiah kepada guru tersebut. Nanti apakah guru tersebut menerima atau tidak hadiahnya, yaitu lain lagi cerita, karena kan ada aturan ya, karena pemberian hadiah baik itu dari siswa ataupun dari orang tua itu bisa masuk ke gratifikasi, penyuapan. Nanti kan kalau misalkan ibunya Nadia misalkan nih sering-sering ngirim makanan gitu kan ke siapa, ke wali kelas atau ke siapa, itu pasti ada perubahan sikap, perbedaan sikap antara memperlakukan Nadia dengan teman-teman yang lainnya. Gak enak misalkan Nadia ngelanggar, kata wali kelasnya, aduh mana tiap hari ngirim nasi uduk tiap pagi, kan gak enak gitu kan, menghukum. Seperti itu. Itu tidak baik juga kalau sering-sering seperti itu. Oke. Sudut pandang Bapak tentang murid-murid, kan Bapak ini guru ya. Kayak untuk murid-murid yang kayak pas di mata pelajaran itu sendiri gimana sih, Pak? Kalau Bapak melihatnya murid itu kan unik ya. Jadi memposisikan murid ini sebagai manusia dulu deh. Gitu kan, manusia bersifat sosial gitu kan, dengan jumlah yang banyak kan di kelas itu. Jadi kalau misalkan di kelas ada anak yang mungkin ada yang kurang respon ketika Bapak mengajar misalkan, kan nggak mungkin dong tiba-tiba dimarahin segala macam ya kan, ya mungkin dia masih ada masalah sebelumnya. Tapi kalau misalkan beda, kalau misalkan dia track recordnya memang seperti itu gitu loh, kita udah tahu nih Ya. nggak ada masalah di rumah, nggak ada masalah apa-apa, tapi dia di kelas ya gitu ya, tidak ada sopan santunnya kepada guru. Ya, malah seolah-olah dia merendahkan guru tersebut. Salah satu contoh merendahkan guru adalah ketika guru mengajar di kelas, ketika guru menjelaskan di depan, si anak ini tidur. Nah, ini kan salah satu bentuk ketidaksopanan ya, tidak menghargai seorang guru yang sedang menjelaskan di depan. Iya, emang banyak kasus zaman sekarang yang murid-murid yang gurunya lagi ngajar, bahkan itu mereka tidur satu kelas. Termasuk Kadang. biasanya kenapa kalau gitu? Nggak tahu, mungkin emang setan kali ya, kayak ngantuk-ngantuk karena angin juga mungkin ya. Sebenarnya kayak kalau dibilang kurang tidur enggak, karena tidur semalam aku sendiri tidurnya tuh awal gitu, nggak malam banget. Jadi kayak kalau dikata kurang tidur enggak, tapi kayak ya mungkin itu bisik-bisikan setan, tidur gitu. Ya, banyak godaannya belajar itu ya. Oke. Biasanya metode belajar gimana sih yang bisa diterima oleh para siswa dan siswi biar mereka tuh kayak tertarik buat belajar? Yang pertama pasti tidak hanya satu metode, tidak hanya satu model pembelajaran, harus gonta-ganti ya, karena segala sesuatu kalau udah keseringan bakal bosen. Sebagus apapun, contohnya misalkan dia punya HP nih canggih ya, Ipin berapa nih ya, yang bobanya banyak gitu kan, udah beli pas awal udah sayang naruhnya aja pelan-pelan ya, sebulan kemudian mulai peluk ya, udah setahun lempar gitu kan, karena ada kebosanan gitu kan, seperti itu. Maka ketika ngajar pun sebetulnya sama juga, jadi tidak bisa kita maraton ya menggunakan satu model pembelajaran, satu metode pembelajaran. Nah, biasanya yang paling Bapak sering lakukan itu sebetulnya cuma dua model pembelajaran yang biasa Bapak lakukan. Yang pertama itu diskusi, yang kedua ceramah, ya tergantung momen gitu kan. Terkadang ya harus ceramah tapi nggak terus-terusan gitu kan. Tapi yang sering dilakukan adalah metodenya diskusi. Nah, diskusi ini punya tingkat kesulitan yang tinggi sebetulnya, makanya mungkin kalau Nadia berpikir jarang guru yang melakukan pembelajaran seperti itu. Lebih banyak guru itu hanya menjelaskan di papan tulis, suruh nulis atau suruh buka buku, latihan segala macam. Karena apa? Karena diskusi ini memerlukan keilmuan yang lumayan tinggi juga ya, karena nanti akan timbul pertanyaan-pertanyaan. Jadi kalau misalkan guru yang tidak suka dengan
tantangan-tantangan, dia akan menghindari forum diskusi. Dia pokoknya yang penting saya udah menyampaikan mata pelajaran ini, kasih tugas, kasih nilai, selesai gitu. Tapi kalau guru-guru yang suka diskusi, biasanya dia akan memikirkan. Contohnya misalkan di mata pelajaran matematika lah ya. Nah, misalkan matematika selama ini pelajaran yang sangat ditakuti ya oleh kalian kan. Bapak juga sama, nggak suka ya karena nggak bisa gitu. Iya, ya. karena nggak bisa itu. Nah, kenapa nggak bisa? Ya kenapa nggak bisa gitu kan? Berarti kan si guru ini harus lebih mencari cara gimana supaya murid-murid ini bisa menyukai mata pelajaran tersebut. Nah, salah satunya adalah kenapa kita nggak suka, karena biasanya kita nggak tahu fungsinya apa. Ya kan? Yang pokoknya Pak kan kalau matematika itu yang dipakai dalam kehidupan sehari-hari cuma tambah kurang bagi kali cuma gitu aja. Ini buat apa belajar yang lain-lain? Oh, ya nggak seperti itu. Yang lain itu pasti akan berguna ya. Semakin akan tertantang ketika ya rumus-rumus tersebut diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya misalkan ya ukur lapang. Ya, taksir tinggi gedung, ukur ruangan, ukur meja, itu kan asik tuh seperti itu. Ya, Itu ya ke arsitek. ya pasti kok wah kayak gini ya, jadi akan timbul tuh. Nah, dia aja udah terpikir kalau misalkan matematika terapkan seperti itu, ya berarti apa? Berarti akan berpikir nanti saya pengen jadi arsitek. Nah, seperti itu. Tapi kalau misalkan hanya di buku saja, ya udah, ya PR ya tinggal lihat ke temen, pasti mau lihat salin. Nah, seperti itu. Karena tidak ada ketertarikan, biasa seperti itu. Tapi kan nggak semua guru juga seperti itu. Masih banyak guru-guru yang punya ide-ide kreatif. Bahasa juga sama, Nat. Bahasa Inggris, bahasa Arab, bahasa Indonesia. Ya contohnya di kita bahasa Indonesia aja bahasa sendiri. Bahkan nilainya. Cakep lah pokoknya nilainya. Ya, banyak yang seperti itu kan. Banyak. Itu bahasa Indonesia. Apalagi kamu belajar bahasa Inggris, bahasa Arab, ya kemudian Mandarin dan lain sebagainya kan. Itu pasti akan lebih susah gitu kan. Tapi ketika sudah ada ketertarikan, insya Allah bakal asik belajarnya. Jadi sebetulnya yang kunci pertama ketika mengajar adalah bagaimana caranya membangun ya ikatan antara siswa dengan gurunya. Ya, cuma ya enggak juga gitu kan, segala macam yang dipengenin sama siswa ini diikutin oleh gurunya. Kan kalian suka yang kayak gitu? Iya. Ya, gitu Ya. lah Pak. Banyak ada guru yang gampang diatur, seneng banget dah pokoknya. Gitu kan. Banyak gampang lah gitu kan. Kan di sini udah ada kurikulum merdeka ya, yang katanya metode belajarnya itu jadi murid menerangkan. Jadi ntar ada pertanyaan nih, kayak misal murid bikin PPT, terus ntar mereka presentasi di depan bareng kelompoknya, terus menjelaskan, ntar ada yang bertanya, jika mereka tidak bisa menjawab, itu baru gurunya yang jawab. Itu menurut Bapak metodenya gimana tuh? Itu metodenya bagus. Kalau metode itu sebetulnya kalau Bapak sendiri ya, metode yang kamu jelaskan ya, itu Bapak dari dulu, dari pertama ngajar di SMK, Bapak sudah buat seperti itu. Jadi metodenya kalau enggak siswanya ya Bapak yang bikin PowerPoint-nya ya. Biasa Bapak munculkan masalah-masalah, diskusi bareng. Ya, masalahnya apa? Seperti ini. Nah, contoh misalkan pelajaran agama lah contohnya gitu ya. Ketika pelajaran agama munculkan apa nih kira-kira? Ya, yang simpelnya adalah misalkan mengurus jenazah gitu kan. Mengurus jenazah. Tinggal lemparkan aja gitu kan pertanyaan ke siswa. Kita lihat selama ini yang ngurus jenazah siapa? Orang lain Pak, ada pengurus khusus. Apa kamu nggak pengen dapat pahala ngurus jenazah orang tua kamu nantinya? Nah, kan ada ketertarikan. Iya Pak, iya. Kan sayang kalau misalkan pahala kamu untuk ngurus jenazah orang tua kamu dari mulai mentalkin, memandikan, mengkafani, jadi imam sholatnya sampai menguburkan jenazahnya gitu kan. Sangat sayang kalau itu diserahkan kepada orang lain. Ya walaupun kita hartanya banyak, bisa bayar orang lain gitu kan. Tapi akan sangat berbeda sekali ketika kita yang melaksanakannya. Nah, itu mengena banget. Ya karena apalagi yang meninggalnya tuh kerabat atau saudara. Ya kan langsung iya Pak, ya udah besok kita belajar ini ya. Seperti itu. Jadi harus dipancing dulu. Ya harus pancing dulu supaya ada respon yang
baik ya, respon yang bagus dari para peserta didik. Ya nggak bisa kalau misalkan ujuk-ujuk masuk kelas gitu ya, langsung nih ya, masuk kelas ya anak-anak ya buka, kita belajar ini ya, kita buka halaman sekian, tanpa ada opening yang bagus gitu kan, untuk apa, untuk membawa peserta didiknya masuk ke mata pelajaran tersebut. Karena kan kita belajar dari pagi ya 6.45 sampai sore, dalam satu hari itu bisa 4 sampai 6 mata pelajaran dalam satu hari. Gimana otak siswa nggak random kan? Iya. Pagi misalkan nih, pagi matematika, setelah matematika tiba-tiba PAI misalkan. Tahfiz, habis Ya, habis itu tahfiz, habis itu masuk pelajaran yang lain. Ya kan nggak, pasti otak ini ada sedikit stuck, ada kebosanan ya, beralih dari satu mata pelajaran ke mata pelajaran yang lainnya. Ya ketika langsung maka akan timbul apa? Akan timbul kaget. Ya itu yang bikin malas, bikin ngantuk. Ya bikin ngantuk. Jadi juga di antara mereka kan banyak juga yang pasif ya. Nah Jadi itu kayak dia, udah berat dengan mata pelajaran sebelumnya, PR-nya belum selesai, ya karena malas gitu ya, antar aja. Tapi kan kepikiran, iya. ya kepikiran, malah main-main segala macam. Udah masuk pelajaran yang lain, tumpuk lagi. Dan akhirnya nggak dikerjakan. Akhirnya semuanya nggak dikerjakan. Iya. Oh. Ya itu emang biasa itu jadi kasus masalah untuk anak murid sekarang ya, kayak ada yang dari yang pasif untuk bertanya, misal dari mereka banyak yang nggak tahu, tapi mereka nggak mau nanya gitu, malu atau gimana gitu kan. Kadang suka kasihan guru-guru yang diperlakukan kurang baik oleh oleh siswa-siswanya gitu ya. Terkadang guru itu udah mempersiapkan materi dengan sebaik mungkin versinya dia gitu kan, tapi siswanya ya udah ngerasa males, ngerasa bosen, ngerasa jenuh gitu kan. Akhirnya tidur. Yang pasti guru itu ngerasa tidak dihargai, atau bahkan mungkin ada yang lebih parah gitu kan, lebih parah misalkan ketika guru udah masuk masih asik mengerjakan tugas yang lainnya dengan alasan belum selesai, padahal itu sudah bukan waktunya lagi. Seperti itu pasti banyak guru yang merasa sakit hati tuh kayak gitu tuh. Eventnya besok tuh buat Ya itu mungkin itu bakal jadi evaluasi buat berikutnya. maaf-maafan. Ya. Tapi kalau perayaan hari guru kan nggak harus tahun sekali, atau minta maaf ke guru juga nggak harus nunggu hari guru juga Pas ada gitu salah kan. pasti minta maaf. Iya harus seperti itu. Apalagi kan salah satu sifat dari profil pelajar Pancasila kan, seperti itu ya, harus bisa menyadari kesalahan-kesalahan yang kita lakukan ya. Jangan nunggu momen hari guru terus, tahun sekali hari guru ya. Tapi hari guru itu nggak libur. Hari guru itu beda dengan hari libur nasional yang lainnya kan, pasti libur tanggal merah. Hari guru tuh nggak libur, dan hari guru itu tanggal 25 kalau di PGRI selalu dirayakan ya, setiap tanggal 25 setiap bulan ya, dengan menggunakan batik kebanggaan, batik PGRI biasa seperti itu. Nggak cuma setahun sekali. Iya, jadi gitu. Oke, jadi itu ngobrol-ngobrol kita santai hari ini. Tunggu kita di episode selanjutnya. Bye bye.